Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elta Nurakida, dipanggil Elsa, dengan NIM 24241068. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teknologi multimedia dan cara penggunaan mikroskop Word. Yang pertama, apa sih teknologi multimedia itu? Teknologi multimedia dan cara penggunaan Microsoft Word. Di sini saya menggabungkan karena cara penggunaan aplikasi Microsoft Word dengan teknologi multimedia itu memiliki keterkaitan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu teknologi multimedia. Teknologi multimedia adalah fondasi konten digital yang dimana artinya multimedia adalah teknologi inovatif yang menyatukan berbagai bentuk media untuk menyampaikan informasi secara menarik dan efektif, menjadikan komunikasi lebih dinamis dan mudah dipahami. Dalam multimedia terdapat juga beberapa, yaitu ada yang pertama teks, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada audio, yang keempat ada video, yang kelima ada animasi, yang keenam ada interaktivitas. Di dalam teks terdapat ada informasi secara tertulis, penjelasan, dan judul. Sedangkan di dalam gambar terdapat foto, ilustrasi, ikon, dan grafik. Dalam audio juga terdapat musik, narasi, dan efek suara. Dalam video juga memiliki suara, namun dia memiliki klip video, rekaman, dan dokumentasi. Dalam animasi terdapat gerakan visual dan efek transisi. Sedangkan yang terakhir yaitu interaktivitas, yaitu terdapat tombol navigasi, hyperlink, dan pilihan pengguna. Selanjutnya, jenis-jenis multimedia. Ada beberapa jenis-jenis multimedia, yaitu yang pertama multimedia linear, yang kedua multimedia interaktif, yang ketiga multimedia hiperaktif. Yang pertama, apa sih multimedia linear? Multimedia linear merupakan konten yang mengalir tanpa kontrol pengguna seperti film atau animasi yang otomatis, menawarkan pengalaman menonton yang imersif tanpa interupsi. Yang kedua, apa sih multimedia interaktif itu? Multimedia interaktif itu memberikan pengguna kemampuan untuk berinteraksi dan membuat pilihan, contohnya aplikasi pendidikan dan permainan yang disesuaikan. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu multimedia hiperaktif. Apa sih itu? Multimedia hiperaktif itu memungkinkan pengguna melompat antar konten menggunakan hyperlink seperti e-book interaktif, menawarkan penjelajahan yang fleksibel dan personal. Selanjutnya, ada beberapa alat-alat canggih untuk kreasi multimedia. Ini merupakan alat-alat perangkat lunak dan teknologi untuk memungkinkan kita untuk menciptakan, mengedit, dan menikmati konten multimedia di berbagai platform sosial. Yang pertama di sini ada Adobe Premiere Pro. Selanjutnya di sini yang pertama ada Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro yaitu standar industri untuk pengeditan video profesional. Terus yang kedua ada CapCut. CapCut merupakan aplikasi pengeditan video yang populer dan mudah digunakan, yang sehari-hari yang sering kita gunakan untuk ngedit video, di video tugas, video buat di TikTok, video lucu-lucu. Kemudian, aplikasi yang ketiga ada Canva. Canva merupakan platform desain grafis serbaguna untuk semua kebutuhan. Canva sering digunakan untuk mengedit presentation, selain presentation juga untuk membuat poster, membuat brosur. Canva merupakan aplikasi yang sangat berguna untuk desain grafis. Ada selanjutnya yaitu Infinity Designer, merupakan solusi desain grafis profesional dengan performa tinggi. Selanjutnya, aplikasi selanjutnya yaitu ada Photoshop.
Photoshop atau Adobe Shop. Photoshop aplikasi terkemuka untuk manipulasi gambar, seni, dan digital. Ada juga aplikasi selanjutnya yaitu PowerPoint, Microsoft PowerPoint, alat utama untuk membuat presentasi multimedia yang dinamis. Ada VR atau AR, itu untuk realitas virtual, dan augmented reality untuk pengalaman imersif. Selanjutnya, apa sih manfaat multimedia? Manfaat multimedia atau transformasi memiliki manfaat di berbagai sektor. Multimedia telah merevolusi cara kita belajar, berbisnis, berkomunikasi, dan bersenang-senang, menjadikannya elemen penting dalam kehidupan modern. Manfaat di bidang pendidikan. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dicerna melalui visual dan interaktivitas. Sedangkan dalam bisnis, teknologi multimedia berperan untuk meningkatkan promosi produk melalui video, desain, dan website yang menarik. Sedangkan dalam dunia hiburan, teknologi multimedia berfungsi untuk menyediakan pengalaman imersif dalam film, game, dan animasi. Dalam komunikasi juga penting, teknologi multimedia berperan untuk memperkaya interaksi melalui panggilan video dan presentasi interaktif. Dan yang terakhir yaitu manfaat teknologi multimedia dalam informasi, yaitu menyajikan data kompleks dalam format yang mudah dipahami seperti infografis dan poster digital. Kemudian multimedia dalam kehidupan sehari-hari, dari hiburan hingga edukasi, multimedia menyatu dalam setiap aspek rutinitas kita, memperkaya pengalaman digital. Multimedia adalah bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern kita, dari aplikasi pengeditan video yang mudah diakses di ponsel cerdas, sehingga platform media sosial seperti YouTube dan TikTok yang menjadi sumber utama hiburan dan informasi. Kita terus-menerus berinteraksi dengan konten multimedia. Selain itu juga, platform learning seperti Google Classroom memanfaatkan multimedia untuk pembelajaran yang lebih interaktif. Game online menawarkan pengalaman mendalam dengan grafis dan audio canggih. Bahkan, desain konten media sosial kita sehari-hari adalah bukti nyata bagaimana multimedia membentuk cara kita berkomunikasi dan berkreasi. Terus yang selanjutnya, kita masuk ke bagian bagaimana sih cara penggunaan Microsoft Word. Microsoft Word merupakan termasuk sang master pengelola kata. Microsoft Word adalah aplikasi pengelola kata terkemuka yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, mencetak, Microsoft Word adalah pengelola kata terkemuka yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat, mencetak berbagai jenis dokumen, dari surat hingga makalah profesional. Yang pertama, kegunaan Microsoft Word yaitu mengolah teks, dengan cara mengetik dan menyunting teks dengan presisi. Yang kedua, membuat tabel, yaitu menyusun data dalam format grid yang rapi. Yang ketiga yaitu menyisipkan media atau menambahkan gambar, grafik, dan bentuk untuk visualisasi. Yang keempat yaitu mengatur tata letak. Yang pertama, mengatur margin, ukuran kertas, dan orientasi halaman. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, otomatisasi, yaitu membuat daftar isi kelompok dan penomoran halaman. Selanjutnya, tampilan dasar Microsoft Word, yaitu memahami antarmuka. Antarmuka Word dirancang untuk efisiensi dengan setiap bagian memiliki fungsi spesifik yang mendukung proses pembuatan dokumen. Yang pertama ada title bar.
Title bar itu menampilkan judul dokumen yang sedang dibuka, sedangkan ribbon merupakan kumpulan menu seperti home, insert, layout yang berisi semua alat yang dibutuhkan. Sedangkan quick access toolbar yaitu tombol pintas untuk fungsi sering digunakan sebagai save, undo, dan redo. Ada working area yaitu kanvas utama, tempat Anda untuk mengetik dan membuat konten dokumen. Sedangkan status bar untuk memberikan informasi dokumen seperti jumlah halaman dan kata. Selanjutnya di sini ada langkah dasar menggunakan Word atau panduan cepat. Yang pertama, membuat Membuat dokumen profesional di Word adalah proses yang mudah dengan memahami langkah-langkah dasarnya. Yang pertama, membuat dokumen baru, yaitu mulai dengan memilih blank dokumen setelah membuka dokumen. Yang kedua, mengetik teks. Cukup klik pada area kerja dan mulai mengetik konten-konten Anda, seperti misalnya mengetik tugas-tugas Anda. Selanjutnya, mengatur format teks. Gunakan menu Home untuk bold, italic, underline, font size, dan aligned. Mengatur paragraf, sesuaikan spasi, indent, serta digunakan bullets dan numbering untuk daftar. Selanjutnya, untuk menyimpan gambar melalui menu Insert, pilih picture untuk menambahkan visual dari perangkat. Dan yang terakhir, untuk menyimpan dokumen, klik File, kemudian Save, pilih folder, beri nama, lalu klik Save. Fitur penting lainnya beserta kesimpulan ya. Word tidak hanya untuk teks dasar. Fitur-fitur canggihnya meningkatkan produktivitas dan presentasi dokumen. Ada yang pertama, header dan footer, merupakan tambahan nomor halaman atau judul otomatis. Yang kedua, styles, yaitu terapan format, judul dan subjudul yang konsisten. Yang ketiga, tab of contents, buat daftar isi otomatis. Review, berisi periksa ejaan dan tata bahasa dokumen. Print, mencetak dokumen sesuai kebutuhan. Baik teknologi multimedia maupun Microsoft Word sangat penting dalam dunia pendidikan, bisnis, dan lingkungan kerja digital saat ini. Terima kasih. Halo, kita kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Word. Di sini kita akan praktek langsung ya. Kemudian yang pertama di sini kita masuk ke aplikasi Word. Kita buka Word-nya dulu ya, Word. Kemudian setelah masuk ke aplikasi Word, kita mencari dokumen kosong. Nah, di sini kan udah ada dokumen kosong. Di sini kita akan belajar membuat cover. Yang pertama kita akan membuat cover dulu. Yang pertama kita akan membuat subjudulnya. Di sini judulnya misalnya dengan judul pembelajaran berbantuan komputer. Kita buat judul besar dulu. Kita posisikan di tengah, kita rapikan karena di sini kita membuat cover. Di sini saya ingin mengganti fontnya dengan Times New Roman, ganti fontnya menjadi Times New Roman. Di sini saya ubah size-nya, ubah menjadi 12. Kemudian saya tebalkan. Ini udah merupakan judul dari cover tersebut. Ini udah ada judulnya. Kita buat penjelasannya. Tugas ini kita ilangin dulu ketebalannya. Kita buat miring karena ini untuk menjelaskan tugas ini dibuat untuk apa. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas dari dosen. Misalnya ini saya dosennya Pak Wirawan. Saya akan menjelaskan tugas ini dibuat guna memenuhi tugas dari Pak Wirawan.
Kemudian di sini juga kita taruh dosen pengampu, dosen pengampu saya Wirawan. Jadinya di sini saya taruh Wirawan. Sudah, ini udah dosen pengampunya udah. Ini kita blok, kita tebalkan, kita luruskan aja ini. Udah. Ini sudah ya. Kemudian karena kita butuh logo, kita cari logo, kita masuk ke sini, kita mencari logo. Kita masuk ke logo ya, ke logo Ligma. Ini kita salin, boleh disimpan, boleh disalin, tapi saya di sini saya disalin gambarnya. Kemudian masuk lagi ke Word. Di sini kita paste aja. Tadi kita udah copy di sana. Ini kan kebesaran. Nah, di sini kita menyesuaikan, jangan ditarik ke bawah, karena kalau ditarik ke bawah dia akan enggak simetris. Jangan ditarik ke samping juga, karena enggak sesuai. Jadi yang harus ditarik itu yang bagian pojok. Itu bisa besar, kecilkan. Di sini kita bakal kecilin, menyesuaikan dengan ukuran yang kita mau, karena ini enggak mungkin sebesar ini. Oke, segini saya mau. Ini kita taruh di tengah. Kita rapikan, kita taruh di tengah. Ini udah logonya udah ada nih. Tinggal siapa sih yang menyusun tugas ini? Ini dibuat lagi, disusun oleh terus titik 2, terus ditaruh nama kalian. Misalnya nama saya Elsa Nurakidah. Kemudian yang paling bawah yaitu prodi. Nah, di sini bagian prodi saya tuh pendidikan, teknologi, informasi, dan fakultasnya fakultas sains, teknik, dan terapan. Dan yang terakhir yaitu universitasnya, Universitas Pendidikan Mandalika. Karena ini merupakan cover dan ini subjudul, jadinya ini ditebalkan. Ini kalau mau ditambahin NIM juga bisa, ini ditambahin NIM aja. NIM-nya, atau enggak kelasnya, ini terserah kalian. Yang penting ini dirapikan yang di bawahnya 24. Udah. Ini kayak gini udah jadi. Ini udah termasuk cara pembuatan covernya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara membuat suara sakit. Tadi kan kita udah membuat cover. Kita udah buat cara menggunakan aplikasi Word dengan cara membuat cover. Sekarang selanjutnya kita akan membuat surat sakit dengan aplikasi Word. Yang pertama lagi kita buka aplikasi Word. Kita buka dulu Word-nya. Word. Setelah dibuka Word-nya, kita langsung masuk ke dokumen kosongnya. Yang paling utama kita atur dulu, ini kita ubah karena saya maunya ini Times New Roman, terus ukuran fontnya 12, ini kita udah taruh 12. Kemudian yang pertama, karena kita membuat surat sakit, kita buat judulnya dulu. Kita buat judul surat keterangan sakit. Kita udah buat huruf besar. Kemudian ini kita blok, kita tebalkan, kita letakkan di posisi di tengah supaya rapi dan terlihat jelas. Yang pertama kita masuk langsung gini ke pertama. Kita buat yang terhormat, yang tempat dituju, yang terhormat titik.
Bapak, Bapak, Ibu, wali, wali, wali kelas. Ini kan Bapak, ini belum tentu suratnya kemana-mana, jadinya ditaruh siapapun yang bakal nerima itu, jadinya dicantumin aja mau itu Bapak guru, Ibu guru, atau enggak wali kelasnya. Kemudian yang di bawahnya lagi ditaruh asal sekolahnya. Di sini kan saya nggak mau cantumin soalnya ini sebagai pelajaran, jadi saya taruh SD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Selanjutnya, di sini kita akan mulai dengan awal, yaitu dengan hormat. Dengan hormat, jangan lupa komanya. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di sini, bertanda tangan di bawah ini, yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, nama, ini nama, dicantumin namanya dulu, nama Elsa Nurakida, karena ini misalnya kalian sakit nih, ya udah cantumin nama kalian. Ini sebagai contoh nama saya, nama Elsa Nurakida. Kemudian ditaruh juga kelasnya supaya gurunya paham ini anak kelas mana sih gitu. PTI misalnya PTI B. Kemudian ada juga alamatnya supaya ditahu alamatnya di mana, ini beneran sakit apa enggak. Alamat Gomong misalnya, Gomong. Nah, kita masuk lagi ke dalam inti dari surat, yaitu dengan ini menyatakan bahwa anak saya, taruh nama kalian di sana, nama aku misalnya Elsa Nurakida, tidak dapat mengikuti kegiatan belajar pada kegiatan pembelajaran pada hari, misalnya hari Rabu, tanggalnya ditaruh saya tanggal 18 Januari gitu, Januari 2026 gitu. Kemudian ini tidak dapat melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Rabu, pada harinya udah, tanggalnya udah, karena sedang sakit dan masa pemulihan. Jadi sebagai contoh ya, nanti kita kalau mau buat yang asli harus lebih formal dan sesuai dengan KBBI. Ini penutup sehubungan dari kami, hubungan surat tersebut kami memohon kepada Bapak, Ibu guru dari pihak sekolah
dari pihak sekolah memberikan izin sampai anak saya pulih. Kayak ya udah kayak gini aja deh contohnya. Udah contohnya kayak gini nih. Ini nggak usah kita lanjutin karena bakal panjang. Jadinya kita taruh ke bawahnya di sini di bagian pojok. Di bagian pojok sini tanda tangan wali. Tanda tangan wali. Udah kayak gitu. Ini merupakan contoh surat sakit. Ini contohnya surat sakit ya. Ini contohnya surat sakit. Udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.